Selamat hari Minggu Ibu Guru Vita. Selamat hari Minggu Bu Guru Lia. Selamat hari Minggu anak sekolah minggu. Ya, senang sekali Ibu Guru boleh berjumpa lagi bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Nah, meskipun hari ini kita masih sekolah minggu dari rumah, tapi kita tetap harus semangat dan bersukacita untuk memuji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, untuk memulai sekolah minggu, Ibu Guru ajak semua berdiri, kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulang sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, masih tetap berdiri, kita menyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Ibu Guru Jenny masih ingat? Masih ingat tentunya Ibu Guru Vita. Anak-anak di rumah masih ingat? Tentunya pasti masih ingat. Nah, Ibu Guru Jenny, apa cerita kita minggu lalu lagi? Minggu lalu itu Yosua menyuruh 2 orang pergi kemana lagi tuh Bu Guru Vita? Ke kota Yeriko. Oh iya, Yeriko, ke kota Yeriko. 2 orang itu disuruh oleh Yosua untuk pergi mata-mata di kota
Yeriko. Iya, mereka disuruh melihat bagaimana keadaan kota Yeriko ya. Iya, dan mereka tinggal di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Iya, Dan untung saja mereka masih bisa selamat. karena Rahab yang Menolong. menyembunyikan, Rahab yang menolong kedua pengintai itu. Sehingga mereka bisa menceritakan keadaan kota Yeriko kepada Yosua. Yosua. Nah, keesokan harinya mereka mau kemana lagi? Mereka mau menyeberangi Sungai Yordan. Yordan. Ya. Baru ada para imam yang membawa apa lagi Bu Guru Jenny? Bawa tandu yang isinya 10 perintah Tuhan. Iya, 10 perintah Tuhan. Namanya itu, tandunya apa itu? Tabut Tabut Perjanjian. Janjian. Iya. dan seketika itu juga air sungai Yordan di tengah-tengahnya terbelah menjadi Oh iya Bu dua. Guru Vita, waktu mereka mau menyeberang sungai Yordan, airnya banyak sekali. Iya, betul Lalu? sekali Bu Guru. Para imam yang di depannya begitu menginjakkan kaki, tiba-tiba air di Airnya sungai Yordan Belah menjadi iya. 2 dan di tengahnya menjadi Kering. kering. sehingga mereka Yosua bersama dengan orang-orang Israel bisa Melewati Iya. sungai itu. Itu cerita kita minggu lalu. Halo Lala. Halo Bu Guru. Waduh, suaranya Lala loyo. Kayaknya Lala lagi sedih. Kenapa Lala sedih? Bagaimana Lala tidak sedih? Lala sudah tidak bisa pergi sekolah. Lala tidak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Terus Lala mau ke sekolah minggu, Lala tidak bisa ketemu juga dengan ibu guru. Lala tidak bisa ketemu dengan teman-teman di sekolah minggu. Lebih-lebih lagi, Lala tidak bisa pergi jalan-jalan ke mall sama mama sama papa. Lala cuma di rumah saja terus. Nah, Lala tahu tidak kenapa kita harus tinggal di rumah? Supaya kita tetap sehat, kita bisa terhindar dari virus corona. Nah, Lala harus sabar, harus tetap berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan supaya Tuhan menjaga Lala, supaya Tuhan menyertai Lala dan Lala bisa tetap sehat. Jadi nanti kalau virus corona sudah berlalu, Lala bisa kembali ke sekolah, boleh bertemu lagi bersama teman-teman, boleh pergi ke mall lagi. Nah, sekarang Lala masih sedih tidak? Tidak. Hore, sekarang Lala sudah mengerti kenapa Lala harus tinggal di rumah. Tuhan Yesus masih sayang sama Lala. Lala harus berterima kasih karena Tuhan Yesus masih menjaga dan menyayangi Lala. Terima kasih Bu Guru. Nah, betul sekali Lala. Nah, supaya Lala tidak sedih lagi, Ibu Guru mau ajak Lala menyanyi lagu burung pipit tidak menanam tapi Tuhan memberi makan. Lagunya ini bilang kalau Tuhan Yesus selalu menjaga kita, selalu menyertai kita. Ayo Lala kita menyanyi sama-sama ya. Anak sekolah minggu di rumah juga. Ayo berdiri. Oke Bu Guru. Kita menyanyi sama-sama ya. Ada gerakannya, kita bergerak sama-sama. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung
pintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, seminggu yang lalu kita sudah melakukan semua aktivitas kita. Kita bermain, bersekolah. Nah, sekarang kita mau mengakui kesalahan yang kita sudah perbuat dalam seminggu yang lalu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Amin. Kita sudah mengakui kesalahan kita. Sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah. Terambil dari Mazmur pasal 18 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Amin. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita-Mu. Tuhan tolong Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan cerita-Mu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan Yesus, amin. Setelah berjalan lama di padang gurun, akhirnya bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, kota yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Orang-orang Israel sangat bersukacita. Akhirnya Tuhan memerintahkan Yosua untuk memberitahukan kepada bangsa Israel tentang janji Tuhan agar mereka mengingat penyertaan Tuhan, yaitu setiap anak laki-laki harus disunat. Tuhan juga menyuruh mereka untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena melihat perbuatan Tuhan yang ajaib terhadap bangsa Israel, orang-orang yang tinggal di kota Kanaan menjadi takut dan mereka menutup pintu gerbang kota agar orang Israel tidak masuk dan mengambil kota mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua dan menyuruh Yosua menaati apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyuruh para imam dan tentara Israel mengelilingi kota Yeriko sambil membawa tabut dan membunyikan sangkakala 1 kali selama 6 hari. Orang-orang Yeriko yang melihat bangsa Israel menertawakan hal yang mereka lakukan. Pada hari yang ke-7, Tuhan menyuruh Yosua agar mereka harus mengelilingi kota Yeriko 7 kali, dan saat ke-7 kalinya sangkakala akan berbunyi panjang. Dan Yosua berteriak menyuruh semua orang Israel untuk bersorak, dan akhirnya tembok Yeriko pun runtuh. Tuhan mengingat Rahab, wanita yang telah menolong kedua pengintai yang diutus Yosua. Aku ingat Rahab, dia percaya kepadaku. Rahab tahu, akulah Tuhan yang berkuasa dan maha pengasih. Rahab mengasihiku, ia telah menolong umatku. Aku selalu ingat perbuatannya, kata Tuhan. Tuhan menyelamatkan Rahab dan keluarganya, dan mereka pun tinggal dekat perkemahan orang Israel. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka tidak mengambil barang emas, perak, dan tembaga yang ada dalam kota Yeriko, sebab semuanya itu akan diserahkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata ada satu orang dari mereka, yaitu Akan, diam-diam mengambil barang tersebut. Sehingga ketika mereka berperang melawan orang Ai, mereka kalah. Mengapa?
karena mereka sudah tidak lagi takut dan hormat lagi kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menuruti perintah Tuhan. Akan kemudian ditegur oleh Yosua, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya." Akan mengakui semua kesalahannya dan pada akhirnya dia beserta keluarganya dihukum. Anak-anak, Tuhan sangat senang kalau kita anak-anaknya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contohnya, dengar-dengaran sama mama papa atau rajin ikut sekolah minggu. Tetapi Tuhan juga sangat marah kalau kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Contohnya, ambil uang tapi tidak bilang sama mama atau papa. Nah, anak-anak, itu cerita kita minggu ini. Bahan cerita kita pada hari ini terambil dari Yosua pasal 6 ayat 2. Yang punya Alkitab, mari kita buka sama-sama dari Yosua pasal 6 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Amin. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sambil persembahan kita siapkan dan kita akan masukkan ke dalam pundi. Kita menyanyi "Aku bawa dan berikan persembahanku". Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, sekarang kita mau berdoa syafaat. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu datang berdoa kepadamu, kami mengucap syukur karena pagi ini kami sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab tentang runtuhnya tembok Yeriko, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel masuk ke dalam kota Yeriko. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami juga boleh dengan setia mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Bapak dan Ibu guru sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan bersama. Tuhan Yesus berkati persembahan kami itu supaya boleh dipakai di sekolah minggu dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini masih belajar, masih bermain, dan masih beribadah dari rumah. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berikan kekuatan, Tuhan Yesus karuniakan kesehatan yang baik supaya anak-anak sekolah minggu boleh senantiasa terpeliharakan di dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa, jikalau ada anak-anak sekolah minggu yang sakit, Tuhan Yesus tolong sembuhkan, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, supaya semuanya itu boleh menjadi sumber kesembuhan buat anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa buat orang tua kami, buat mama dan papa, Tuhan Yesus tolong sertai dalam tugas pekerjaan, sertai mereka dalam membimbing kami supaya kami anak-anak sekolah minggu boleh senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi kami mau dengar-dengaran sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Ibu guru
Kiranya Tuhan Yesus tolong di dalam mereka yang bekerja, Tuhan Yesus tolong, yang dalam bangku kuliah juga Tuhan Yesus tolong, sehingga Bapak dan Ibu guru boleh senantiasa juga terpeliharakan dalam kasih sayang Tuhan dan boleh dengan setia mengajar anak-anak sekolah minggu dengan baik. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami masih berada di dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan Yesus tolong kami, beri kami kesehatan yang baik supaya kami boleh melalui hari-hari karunia Tuhan dengan penuh sukacita. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Ibu guru ajak anak-anak semua untuk berdiri, kita mau menyanyi, sudah waktunya hendak kita pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Masih tetap berdiri, kita mau terima berkat Tuhan, semuanya lipat tangan. Kita berdoa, Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, kita mau menyanyi sekali lagi, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita tetap bersekolah minggu seperti biasa. Nah, kalau anak-anak mau keluar rumah harus tetap pakai masker seperti ini. Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan biar tetap bersih. Tetap di rumah, bersekolah dan bermain. Ibu guru ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.